Oke, sekarang kita masuk ke fundamental ya. Fundamental ini atau berita atau news ya. Jadi pergerakan mata uang dipengaruhi oleh news. Newsnya apa? Newsnya bisa perekonomian dari suatu negara, atau pengumuman suku bunga, atau juga pengumuman pengangguran, atau juga ada rumor ya dari misalnya kalau di Amerika itu ada Om Bernard, apa Om Bernard gitu ya. Saya juga nggak mau tahu sih ya urusan news ini ya. Oke, saya akan buka news. Ini dia. Jadi news ini nggak perlu dihafalin ya. Saya dulu pertama tahu forex, baca buku forex, semua informasi fundamental saya hafalin. Apa itu trade balance, apa itu unemployment rate ya, monetary policy, segala macam ini. Nah, ini sebenarnya nggak perlu kita hafalin satu-satu, mencret ya kalau kita hafalin satu-satu ini. Nggak jadi trading kita, jadinya hafalan. Kita buang cara-cara di sekolahan yang menghafal ya. Di sini saya akan ajarkan cara simpelnya, yaitu Anda buka Forex Factory, ya, kemudian klik bagian kalender, kemudian pilih misalnya hari ini tanggal yang tanggal 16 saja ya, tanggal 16. Oke, ini kita filter aja Australia, Swiss, Euro, Pound Sterling, Yen, sama USD. Kita apply. Jadi kalau yang putih sama putih ini nggak pengaruh sebenarnya ya. Yang pengaruh itu biasanya yang warnanya orange dan warnanya merah. Nah, jadi ini yang berimpact terhadap harga ya. Kita lihat hari ini itu ada pengumuman ini USD ini bagus sebenarnya ya. Di euronya ini juga turun. USD bagus, harusnya USD naik ya, tapi di sini jam 8 ini merah semua ya. Merah semua. Kita lihat efeknya terhadap pergerakan harga. Kita lihat dulu yang atas ya, yang positif ini ya. Ini jam 8.30 PM atau di Indonesia ini jam 7.30 ya, jam setengah 8. Saya buka ini jam setengah 8. Oke, mungkin sekitar di sini ya. Nah, di sini sebentar. Nah, sekitar di sini. Sebenarnya di hari sebelumnya memang euro sudah turun ya. Di hari Jumat, kebetulan ini adalah kemarin weekend, sambungan ini hari Senin. Kemudian di hari Senin dia sudah mau menuju, ternyata turunnya masih berkelanjutan dan menuju support pertama. Support pertama ternyata ditambah dengan news ini ya, dolar menguat ya, karena positif yang negatif 1 ya, negatif 1, kemudian harganya turun, tapi sebentar ya, turun sebentar. Ternyata dia di sini kenapa bisa naik, kita lihat lagi.
Di sini ada long term purchase, ini negatif ya, negatifnya jauh dari forecast atau perkiraan. Dari sebelumnya 100 preview ini sebelumnya ya, kemudian diprediksi segini, ternyata hasilnya segini, dan ini menyebabkan mata uang US dollar turun. Kalau mata uang US dollar turun, euro naik ya, itu efeknya seperti itu. Sekarang kita lihat lagi, nggak lihat beritanya tapi lihat chartnya. Oke, di tanggal 5 April ya, di tanggal 5 April ini ada harga ini berapa pips ini dari atas ke sini ya, 131 pips. Yang di tengah-tengah itu ya, yang angka di tengah-tengah itu pipsnya 131 pips. Ini mungkin sekitar jam 8 jam 9 ya. Kita lihat tanggal 5 April ada news apa. Oke, tanggal 5 April. Tanggal 5 April ini ada news Jerman ya. Jerman euro negatif. Kemudian USD nggak ada negatif ya. Euro ini nggak terlalu penting karena warnanya kuning ya. Yang berefek itu yang oranye dan merah. Oke, di sini cuma ada news satu negatif, tapi efeknya bisa sampai 131 pips turunnya ya. Kita cari yang lain lagi. Tanggal 3 April. Kita lihat tanggal 3 April. Tanggal 3 April. Nah, ini aneh bin ajaib ya. Euro. Oh, euro nggak ada ya. Emang dia nggak ada. Ini beritanya positif satu, tapi ini warnanya kuning, dan USD juga cuma satu negatif. Tapi justru efeknya harusnya USD turun, tapi efeknya malah euro yang turun ya. Ini sekitar jam berapa ya kalau gini? Ini mungkin sekitar jam 1 atau jam 2 ya. Bisa jadi ini ada Om Bernard atau presiden presiden. Nah, ini ternyata ya. Ternyata karena ini jamnya ini nggak sesuai biasanya. Ternyata ada pidato, nggak ngerti saya juga ini pidato apaan. Yang jelas dia bisa membuat dolar menguat ya. Nah, efeknya euro turun jauh ini, turun jauh sekali. Oke, jadi kesimpulannya bahwa fundamental itu nggak perlu dihafalin, dan juga teman-teman cukup buka Forex Factory. Ini kalau mau ganti, ini diganti, kemudian ini diganti ya, jamnya sesuaikan dengan komputer kita atau kita tinggal di mana, kemudian save change. Nanti semua kalender ini akan mengikuti sesuai dengan jam komputer kita, sehingga kita tahu jam-jam berapa yang akan ada news. Sebagai contoh, besok ya, tanggal 18 April, tanggal 17 ya, hari ini, kebetulan saya sudah jam 12 lewat bikin video ini. Nah, besok ini ada news yang penting-penting ini Australia ya. Kuning-kuning ini jam setengah 11, jam setengah 10, jam setengah 10 pagi. Kemudian ini ada pound sterling jam setengah 5.
Jam 5-nya ada euro banyak sekali ya ini ya. Kemudian malamnya mungkin ada USD. Jadi besok banyak news ya. Banyak news. Tips dari saya adalah kalau ada news banyak, lebih baik kita nggak masuk market. Kecuali Anda sudah berpengalaman. Karena apa? Karena pergerakan harga kadang-kadang nggak bisa diprediksi ya. Pergerakan harganya menggila. Nih, naik turun. Ini pasti ada news ini. Kemudian ini turun, jauh tahu-tahu turun. Nah, ini lebih baik ketika harga break. Misalnya, ini terakhir jam 10, jam 9. Nah, jam 9 terakhir ada berita berita dolar ya, 9.15 terakhir. Jadi kita masuk pasar kalau bisa jam 10-an, jam 10 malam. Jadi setelah market break kita udah tahu harga pasar kemana larinya. Apakah dia nanti nabrak pivot ya, ataukah dia tembus pivot ke R1. Nah, kita bisa jaga-jaga di sini. Kalau di sini mulai dia nggak kuat, ini kita bisa sell nanti di sini. Seperti itu. Jangan misalnya di sini ada news, misalnya di sini ya, di sini ada news. Di sini ada news, kita ini udah ketahuan, oh di pivot mungkin akan kembali ke atas ya. Ternyata di sini ada news dan dia jebol ke bawah. Jebol support 1, jebol support 2, bahkan sampai besoknya masih turun dan besoknya baru naik. Jadi kalau kita open di sini, ini kita pasti loss banyak banget malahan ya. Oke, jadi fundamental kita cukup buka Forex Factory dan kita lihat di situ tanggal dan jamnya. Perlu dilihat aja sih, nggak usah dihafalin ya. Pokoknya kita buka Forex Factory jam berapa. Kalau memang kita main USD GPY jam 11.30 ya, kalau nggak ada posisi gantung, kita close aja ya. Posisi kita close dulu. Seperti itu. Oke, untuk fundamental mungkin cukup sekian ya. Nanti kita bisa diskusi lagi di kelas. Mungkin ada teman-teman yang masih harus mau tanya apa yang perlu apa ya. Ya nanti tergantung teman-teman aja mau tanya apa tentang fundamental atau teknikal. Saya bagian ngejawab aja ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kita langsung nanti ke teknik-teknik open sell dan buy gimana biar kita bisa profit ya. Terima kasih.